Guys, mau coba rasa kopi kekinian? Datang aja ke Pilona Coffee dan cobain kopi boldnya yang mantap, choco latte yang yummy, dan matcha latte yang enak, dan masih banyak rasa lainnya. Pilona Coffee sekarang ada di 3 lokasi strategis, di Pasar Lama Tangerang, Ruko Arcadia dan Mogot, dan Ruko Alicante Gading Serpong. Buruan ya, lagi ada promo 11-22 November lewat pembelian langsung atau via GoShop dan Grab Assistant. Untuk penonton setia Umbrascal, pastinya juga ada penawaran khusus diskon 33% dari 11-30 November dengan kode promo Umbrascal. Cek penawarannya di deskripsi. Jangan lupa follow Pilona Coffee di Instagram. Yuk guys, rame-rame nyobain Pilona Coffee. I bet you will like it. Keluarga Tripati tinggal di kota Etawah, India. Mereka berkasta Brahmana, kasta tertinggi dalam keyakinan Hindu. Sang ayah, Ramsia Tripati, seorang dosen. Putrinya Shiva yang berusia 18 tahun sudah menikah lewat perjodohan dengan pria bernama Chedi Lal. Sesuai tradisi India, Shiva pindah ke rumah mertuanya di kota kecil di Biapur. Pasangan Shiva dan Chedi dikaruniai 2 anak, Rinku dan Tinku. Kehidupan Shiva di rumah mertua jauh dari bahagia. Keluarga suaminya tidak menyukai Shiva karena pendidikannya lebih tinggi dan gaya hidupnya yang lebih modern dari mereka. Selain itu, mereka juga membenci Shiva karena pembayaran maharnya saat menikah dianggap kurang. Konflik antara Shiva dan keluarga suaminya memuncak pada bulan Mei 1985 saat mertua Shiva melarang dirinya untuk menghadiri suatu acara keluarga. Shiva mengadukan hal ini pada pamannya yang datang berkunjung pada 18 Mei. Si paman mencoba menenangkan Shiva, tapi gagal. Keesokan paginya, 19 Mei 1985, jasad Shiva ditemukan terkapar di rel kereta api tak jauh dari rumah keluarga suaminya. Menurut mertuanya, Shiva bunuh diri dan mencampakkan dirinya ke arah kereta api yang sedang melintas. Jasadnya utuh meski kepalanya luka parah. Mertua Shiva ingin segera mengkremasi jasad Shiva, tapi paman Shiva meminta agar kremasi ditunda dulu sebab ayah Shiva, Ramsia Tripati, belum melihat jasad putrinya. Sang paman mengatakan akan segera menjemput Ramsia untuk melihat jasad Shiva terakhir kalinya sebelum dikremasi. Begitu sang paman pergi menjemput, keluarga suami Shiva segera mengurus izin untuk mengkremasi jenazah wanita itu. Mereka malah menambahkan bensin pada jasad Shiva agar cepat terbakar. Desas-desus mulai menyebar di Biapur. Shiva tewas bukan karena bunuh diri, melainkan tewas dibunuh keluarga suaminya. Beberapa orang mengatakan mereka melihat di malam hari keluarga suaminya membawa jasad Shiva dan menaruhnya di atas rel kereta api, seolah-olah Shiva tewas bunuh diri dengan menabrakkan diri pada kereta yang melintas. Sebab itulah mereka buru-buru mengkremasi jasad Shiva agar tidak ada bukti dan tidak bisa dilakukan otopsi. Sungguh malang sang ayah Ramsia. Ketika dia tiba di Biapur, mendiang anaknya sudah jadi abu. Tapi Ram tidak tinggal diam. Dia melaporkan kecurigaannya kepada polisi yang kemudian melakukan investigasi. Suami dan ayah mertua Shiva ditangkap, tapi kemudian dibebaskan karena bukti yang kurang. Ibu mertuanya dan kakak ipar kabur dan bersembunyi di suatu tempat berbulan-bulan, namun akhirnya ditangkap ketika mereka kembali ke rumah tahun 1986. Tapi lagi-lagi keduanya juga dibebaskan karena kurang bukti. Apa sebenarnya penyebab kematian Shiva? Tidak seorang pun yang tahu. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Angat Kanagla, sebuah desa di distrik Etawah, tinggallah keluarga Singh yang berkasta Satria, satu tingkat di bawah kasta Brahmana. Keluarga ini memiliki seorang putri bernama Sumitra. Sejak usia 11 tahun, karena ibunya meninggal, ayahnya menitipkan Sumitra tinggal dengan sepupunya yang sudah dewasa. Cukup lama Sumitra tinggal bersama sepupunya, sekitar 8 tahun. Sumitra tidak sekolah, dia hanya bisa sedikit baca tulis yang diajarkan sepupunya yang hanya sempat mengenyam bangku pendidikan selama 2 tahun. Saat Sumitra berusia 13 tahun, keluarganya menjodohkannya dengan Jagdish Singh dari desa Sharifpura. Sumitra pun pindah ke rumah keluarga suaminya di Sharifpura.
Dia sering ditinggal suaminya sampai berbulan-bulan untuk mencari kerja di Delhi. Setelah 3 tahun menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki pada Desember 1984. Sekitar sebulan atau 2 bulan kemudian, Sumitra mengalami hal yang aneh. Dia tidak sadarkan diri. Kondisinya seperti orang kerasukan. Matanya putih, giginya mengatup rapat. Kondisi yang mirip kerasukan ini bisa berlangsung beberapa menit hingga seharian. Ada kalanya Sumitra mengatakan dirinya dirasuki Dewi Santoshi Mata yang dipujanya. Lain waktu dia mengatakan dirasuki arwah seorang wanita di Sharifpura yang tewas di dalam sumur dan arwah seorang pria yang pernah tinggal di kota lain di India. Melihat kondisi Sumitra, keluarganya minta bantuan dukun setempat untuk menyembuhkannya. Tapi meski berkali-kali diobati, si dukun gagal menyembuhkan Sumitra. Tiba-tiba pada 16 Juli 1985, Sumitra menyampaikan ramalan, "Dalam 3 hari, aku akan meninggal." Benar saja, pada 19 Juli 1985, setelah mengalami demam tinggi, Sumitra kehilangan kesadaran dan sepertinya sudah meninggal. Denyut nadinya sudah tidak ada dan wajahnya sangat pucat. Suaminya dan keluarganya menangisi kepergiannya. Tapi tiba-tiba Sumitra bergerak. Matanya terbuka, bibirnya berkedut. Sumitra bangkit dari kematiannya. Dan sejak saat itu, Sumitra bukan lagi Sumitra. Apakah Sumitra sebelumnya benar-benar meninggal atau mati suri atau mungkin juga koma? Tidak seorang pun yang tahu karena tidak ada pemeriksaan medis. Yang pasti setelah Sumitra bangun, dia tidak mengenali sekelilingnya. Beberapa hari Sumitra bicara sedikit sekali. Lalu suatu hari Sumitra mengatakan, dia bukan Sumitra, dia adalah Shiva Tripati yang telah dibunuh oleh mertuanya di Dibiapur dan jasadnya ditaruh di atas rel kereta api. Sumitra yang mengaku sebagai Shiva tidak mengenali lagi keluarganya sendiri termasuk suaminya, anaknya, mertua, ayahnya, bahkan sepupunya yang pernah bertahun-tahun tinggal bersamanya. Sumitra yang tidak mengenali anaknya yang dilahirkannya beberapa bulan sebelumnya malah bersikeras ingin bertemu dengan anak-anak Shiva. Sumitra juga tidak mengenali rumah mertuanya. Dia bingung, mengapa WC ada di luar rumah sebab setaunya WC ada di dalam rumah seperti di rumah Shiva. Kepada suaminya dan mertuanya, dengan lancar Sumitra menjelaskan semua hal tentang Shiva. Siapa sebenarnya Shiva Tripati ini? Suami Sumitra dan keluarganya bingung. Awalnya mereka berpikir Sumitra mengalami gangguan jiwa. Mereka juga berpikir jangan-jangan Sumitra kerasukan. Mereka lalu memanggil dukun untuk mengobati Sumitra. Tapi pengobatan dukun sia-sia sebab Sumitra tetap mengatakan dia adalah Shiva. Sumitra menceritakan pengalamannya saat meninggal. Waktu itu dia dibawa ke hadapan Yama, dewa kematian. Sumitra menyaksikan orang-orang dihukum sesuai karma mereka. Ada yang dicambuk dan direbus dalam air mendidih. Kemudian Dewi Santoshi Mata menolongnya dan menyembunyikannya dari Dewa Yama. Setelah beberapa hari, Sumitra kemudian memohon pengampunan pada Dewa Yama agar dia bisa hidup kembali. Dewa Yama lalu memberikannya hidup lagi, dan Sumitra pun bangkit dari kematiannya, tapi bukan sebagai Sumitra, melainkan sebagai Shiva. Hal ini tentu saja membuat bingung semua orang. Bagaimana mungkin Sumitra bisa mengaku sebagai Shiva? Dan bagaimana dia bisa mengetahui tentang detail kehidupan Shiva? Sumitra tinggal di Sharifpura yang berjarak cukup jauh, sekitar 100 km dari tempat tinggal mendiang Shiva di Dibiapur. Keluarga Sumitra juga tidak kenal dengan Shiva. Kasta mereka berbeda. Shiva berpendidikan dan tinggal di kota, sedangkan Sumitra adalah orang desa yang tidak lancar baca tulis. Berita tentang Sumitra yang dirasuki arwah Shiva yang tewas di rel kereta api akhirnya sampai di telinga keluarga Shiva. Mereka mendatangi Sumitra di Sharifpura. Saat melihat Ramsiya Tripati datang, Sumitra menangis. Dia juga bisa menunjuk secara tepat ibu Shiva. Sumitra menganggap kedua orang tua Shiva adalah orang tuanya. Ayah Shiva lalu menunjukkan foto-foto keluarga mereka kepada Sumitra.
Sumitra mengenali hampir semua foto-foto tersebut dan menyebutkan nama-nama anggota keluarga Tripati dengan benar, termasuk paman, kakak ipar, dan sepupu. Begitu melihat foto dua anak Shiva, Sumitra langsung bertanya di mana Rinku dan Tinku yang adalah nama panggilan anak-anak tersebut. Semuanya tercengang. Dari mana Sumitra tahu semua informasi ini? Keluarga Shiva menjadi yakin bahwa arwah anak mereka Shiva menitis di tubuh Sumitra. Berita tentang sosok Sumitra yang dirasuki arwah Shiva yang tewas di rel kereta api ini bertambah besar, menggemparkan warga sekitar. Segera saja hal ini terendus media yang memberitakannya secara luas. Dan yang terjadi adalah para ahli berbondong-bondong datang untuk meneliti, termasuk para peneliti dari luar India seperti Ian Stevenson, peneliti di bidang psikiatri dari University of Virginia, Amerika, James G. Matlock, ahli antropologi Amerika dan peneliti tentang reinkarnasi, dan Antonia Mills, ahli antropologi dari University of Northern British Columbia, Kanada. Para peneliti mencoba menganalisa apa yang dialami Sumitra. Benarkah Sumitra sekarang adalah Shiva, ataukah ini hanya hoax? Para peneliti bertanya-tanya, apakah mungkin Sumitra mengetahui berita tentang pembunuhan Shiva lewat koran, lalu kemudian berpura-pura dirasuki arwah Shiva, misalkan untuk mencari sensasi, perhatian, dan keuntungan pribadi? Untuk memastikan hal ini bukan hoax dan kebohongan, para peneliti mewawancarai banyak orang termasuk keluarga Sumitra dan Shiva serta warga sekitar. Mereka tidak menemukan adanya penipuan atau kebohongan. Ian Stevenson, si peneliti dari Universitas di Virginia, Amerika, kemudian mendatangi keluarga Shiva, mengumpulkan informasi khusus tentang Shiva yang tidak mungkin diketahui orang lain. Setelah itu Ian mendatangi Sumitra dan memintanya untuk menyebutkan hal-hal khusus tentang Shiva. Hasilnya sangat mencengangkan. Sumitra mengetahui hal-hal detail tentang Shiva. Ian mencatat informasi khusus yang diketahui Sumitra. Sumitra menyebutkan Shiva memiliki kain sari berwarna kuning. Sumitra tahu Shiva memiliki jam tangan dan sebuah kotak yang disimpannya di rumah orang tuanya sebelum dia menikah dan pindah ke rumah mertua. Sumitra dengan benar menyebutkan urutan lahir paman-paman Shiva dan nama kecil Shiva yang hanya diketahui keluarganya. Sumitra menyebutkan dengan tepat nama 2 sekolah Shiva. Sumitra juga bisa menyebutkan nama-nama keluarga Shiva dengan benar, termasuk paman, bibi, dan keponakan. Dalam kehidupan sehari-hari, setelah arwah Shiva menitis padanya, Sumitra yang berkasta Satria mendadak bersikap seperti wanita berkasta Brahmana, seperti Shiva. Dia memakai sari dengan cara yang lebih elegan dan selalu memakai sandal, tidak pernah lagi berjalan tanpa alas kaki. Sama dengan Shiva, Sumitra mendadak jadi suka bangun pagi. Sumitra menolak menjawab kalau tidak dipanggil sebagai Shiva. Sifatnya jadi lebih formal saat menyapa Jagdish, suaminya, dan mertuanya. Karena sekarang Sumitra menganggap kastanya lebih tinggi dari Jagdish dan mertuanya, dia bersikap lebih sombong. Bahkan saat Sumitra dan suaminya Jagdish berkunjung ke salah satu rumah keluarga Brahmana, dia minta Jagdish mencuci piring di dapur sebab kasta suaminya lebih rendah darinya. Sumitra juga menolak berpartisipasi dalam ritual Hindu yang melibatkan kakak laki-lakinya sebab dia menganggap kastanya lebih tinggi dibandingkan kakak laki-lakinya. Sumitra sempat menolak mengurus suaminya Jagdish dan juga menolak mengurus anak Jagdish yang sebenarnya adalah anaknya juga. Namun akhirnya Sumitra menerima perannya sebagai istri dan ibu meskipun tetap ngotot dia adalah Shiva. Sumitra beranggapan kalau dia merawat anak Jagdish maka anak Shiva juga akan dirawat oleh dewa. Sumitra juga takut kalau dia menelantarkan anak Jagdish maka dewa akan menghukum dirinya. Sebelum menjadi Shiva, kemampuan baca tulis Sumitra pas-pasan. Dia tidak pernah sekolah dan hanya belajar sedikit baca tulis. Suaminya mengatakan kemampuan baca tulis Sumitra mirip anak TK. Setelah dia menjadi Shiva, mendadak kemampuan baca tulis Sumitra meningkat pesat. Sama seperti Shiva yang terpelajar, Sumitra jadi sering menulis surat kepada keluarga Tripati. Kebiasaan menulis surat kepada keluarganya juga selalu dilakukan mendiang Shiva. Antonia Mills, ahli antropologi dari Universitas di Kanada yang mempelajari surat-surat Sumitra dan mendiang Shiva, mengatakan Sumitra menandatangani surat-suratnya seperti Shiva.
Cara penyampaian isi suratnya juga mirip dengan cara penyampaian Shiva. Sampai tahun 1988, keluarga Tripati tetap berhubungan dengan Sumitra dan Jagdish, meski terkadang mereka masih tetap merasa aneh menyaksikan Shiva berada di tubuh Sumitra. Mereka bahkan pernah mencarikan Jagdish pekerjaan di Etawah, tapi karena dicibir orang tinggal di rumah keluarga wanita dan Jagdish sulit bertahan di pekerjaannya, akhirnya Sumitra dan Jagdish kembali ke Sharipur. Lambat laun, keluarga Tripati pun kehilangan kontak dengan Sumitra. Selama 13 tahun, Sumitra mengaku dirinya adalah Shiva. Selama 13 tahun, arwah Shiva merasuk dalam diri Sumitra. Dan setelah 13 tahun berlalu, Sumitra pun meninggal pada tahun 1998. Suaminya Jagdish menyusul 10 tahun kemudian pada 2008. Kasus Sumitra dan Shiva ini sangat luar biasa, mengundang perhatian luas masyarakat dan kalangan akademis. Tidak ada yang mengatakan hal ini adalah penipuan atau hoax. Bahkan para akademisi barat mengakui kasus ini benar-benar terjadi meski belum ada ahli yang bisa menjelaskan secara pasti apa yang sebenarnya dialami oleh Sumitra Singh. James Matlock, ahli antropologi Amerika, memperkirakan adanya replacement atau penggantian arwah. Arwah seseorang menggantikan arwah orang lain yang telah meninggal. Inilah yang terjadi pada kasus Sumitra dan Shiva. Pergantian arwah ini biasanya terjadi setelah seseorang mengalami sakit keras seperti yang dialami Sumitra. Sedangkan Antonia Mills, ahli antropologi dari Kanada, melihat kasus Sumitra dan Shiva ini sebagai kasus kerasukan. Kerasukan memiliki durasi beragam, mulai dari durasi singkat hingga bertahun-tahun. Dalam kasus Sumitra, dia mengalami kerasukan dengan durasi panjang yang mencapai 13 tahun. Antonia mengatakan kasus ini bukan reinkarnasi, sebab kalau reinkarnasi biasanya ditandai dengan ciri tertentu. Misalkan Sumitra akan membawa ciri-ciri Shiva dalam tubuhnya seperti tanda lahir Shiva atau bekas luka di kepala saat Shiva tewas. Tapi tidak ditemukan ciri-ciri dan tanda-tanda tersebut dalam tubuh Sumitra, sehingga kasus Sumitra Shiva ini adalah peristiwa kerasukan dan bukan reinkarnasi. Bagaimana pendapat kalian tentang fenomena luar biasa yang menimpa Sumitra dan Shiva ini? Apakah kalian pernah mendengar kasus yang sama? Jangan lupa share komen kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.